Kan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa gitu ya. Karena ada kekuasaan yang disalahgunakan gitu ya. Tidak proporsional. Ini orang lemah kok, nelayan miskin. Kenapa tiba-tiba dipakai segala macam ini seperti perang gitu ya. Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi Cina. Negara seakan-akan menggunakan kekuasaannya untuk mengoptasi yang lemah, yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh yang kuat ketika kita di era penjajahan ya Belanda. Jadi occupation dan melakukanlah segala macam kekuasaannya untuk merebut kepentingannya gitu ya. Kasus penggusuran Pulau Rempang ini memperlihatkan kepada kita bahwa negara atau rejim ini memberikan privilege kepada Cina, kepada para investor Cina, dan melindungi Cina, tapi justru sebaliknya menindas rakyatnya demi melindungi investasi Cina. Terlihat dan terbaca oleh masyarakat luas gitu ya. Kalau Prof sendiri melihatnya bagaimana? Ya itu benar ya. Dan siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang punya kepentingan lebih besar terhadap penggusuran ini? Jadi di sana itu kan ada aktor lokal gitu kan. Ada aktor di tingkat nasional dan tentu juga ada aktor di tingkat global, internasional. Kalau aktor lokalnya ini jelas sekali ada Badan Pengusahaan Batam di sana itu. Di tingkat nasional lebih-lebih lagi, saya lihat Presiden meminta Menteri Investasi Bahlil ke sana, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menteri Koordinator Hukum ini politik keamanan Pak Mahfud. Dan tentu aktor regionalnya juga ada, mungkin juga ada kepentingan kawasan, kita lihat di lingkup ASEAN sendiri. Apakah ini menandakan bahwa pemerintahan sekarang itu sama sekali dikendalikan oleh kelompok oligarki? Indonesia dengan politik seperti ini mengamankan kepentingan oligarki, sama aja kita membuat negeri kita ini dalam istilahnya Arnold Toynbee itu a decay from the within. Kita lapuk dari dalam. Kita memang belum bubar sebagai satu negara, tapi dia hancur dari dalam. Sehingga hanya apa ya, kalau seperti kayu gitu ya, menyangga bangunan itu, isinya sudah di dalam itu sudah kropos. Jadi menuju kepada negara gagal kita. Bukan lagi, sekarang aja kalau kita lihat dalam rekod-rekod seperti ini, kita memang rawan sekali dengan kesenjangan sosial. Coba bayangkan, ini negara yang paling ekstrim, keempat itu. Mungkin lagi sekarang kita tidak tahu apakah ketiga atau kedua terekstrim di dunia. Jadi kita lapuk dari dalam karena kesenjangan yang semakin ekstrim. Ini bagian dari konspirasi investasi Cina ke Indonesia. Yes, betul. Itu sangat rawan. Ini mengkhawatirkan. This is a new colonization yang rawan sekali bagi hari depan kita bersama. Kepentingan investasi ekonomi Cina ke Indonesia itu bukan semata-mata faktor ekonomi ya, tapi ada faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain. Salah satunya faktor ingin memperluas wilayah, melakukan penjajahan gaya modern, kira-kira begitu. Ya, bisa juga, bisa kepentingan budaya, kepentingan ideologi, kepentingan macam-macam, kompleks.